Ibu di tempat yang cukup cerah, udaranya juga bagus dan cukup menjanjikan sepertinya ya. Kalau boleh tahu nih Bu, ini sebenarnya apa namanya nih? Apa TPS atau apa gitu? Baik, selamat datang di tempat pengolahan sampah Oh ya iya, Pak, iya. terintegrasi Iya. di Perumahan Mutiara Bogor Raya, Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Katulampa Pak. Pengolahan TPS ini dasarnya mungkin dulunya itu kenapa bisa diolah menjadi TPS itu? Oh baik, karena memang awalnya di perumahan kami terdiri dari 1000 kakak Pak. Iya. Jadi kalau kita olah dengan dinas gitu Iya. ya, jadi dinas membutuhkan tangan kanan Iya. yang bisa mengurangi volume sampah dari lokasi terdekat gitu iya, ya. iya. Nah waktu itu kami usulkan untuk kita punya TPS secara mandiri. Alhamdulillah. Nah di bawah dinas lingkungan hidup gitu ya Pak ya. Akhirnya oleh dinas lingkungan hidup kami dibuatkan ruang pemilah gitu Iya. di fasilitas awal berupa mesin cacah gitu ya, terus sama mobil pengangkut sampah dan office gitu ya. Iya. Nah dari situ proses ini mulai kita kerjakan secara swadaya ya Pak. Jadi dikerjakan manajemennya atau pengurusnya dari warga sekitar gitu ya, dan karyawannya juga dari warga sekitar sini gitu. Alhamdulillah. Kemudian di dalam TPS ini mungkin ada diawali oleh pengurus yang mungkin awalnya berapa, lalu sampai saat ini sampai berapa orang yang karyawan mungkin direkrut gitu ya? Baik, kami TPST ini berdiri di tahun 2010 Pak. 2010. Nah 2010 waktu itu ada 6 pengurus. 6 orang ya? Ya dari 2010 sampai 2016 Ya. ada kepengurusan yang semuanya bapak-bapak waktu itu ya Pak ya. Dan karena kesibukan bapak-bapak juga ya Pak, Iya. akhirnya TPST ini menjadi tempat pembuangan sampah sementara gitu Pak. Nah iya. jadi di tahun 2016 di tempat kami ini menjadi darurat sampah Pak, gitu gitu ya. karena volume sampah yang masuk tidak sebanding Iya. dengan volume yang bisa di LH angkut ke TPA gitu iya. ya Pak. Jadi banyak sekali tumpahan pembuangan sampah yang akhirnya di jalan-jalan ini Pak. Iya. Nanti kalau Bapak bisa lihat sampai ke gerbang depan itu semua penuh sampah Pak. Itu di awal tahun 2016 gitu ya. 2016 Nah ya. setelah 2016 DLH memberi kita ultimatum gitu ya Pak ya. Ini jadi mau dikelola oleh warga bisa atau enggak gitu ya. Iya. Nah dari situ kita mulai berpikir jika memang nanti diolah sama dinas kok rasa-rasanya kita menjadi sampah tuh kayak yang kita nggak bertanggung jawab ya, buang-buang Iya. aja gitu ya. Betul. Nah akhirnya sekelompok dari kami gitu ya, kami berdelapan mencoba menjadi bagian dari solusi untuk pengentasan sampah gitu ya Pak. Ya memang betul kami berdelapan belajar dari nol bagaimana ini mengolah sampah, memilah sampah, karena kami juga bukan dari sarjana persampahan begitu ya Pak, atau sarjana pertanian atau lingkungan gitu ya. Kami hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi kami berdelapan itu ada 6 orang bapak-bapak dan 2 orang ibu-ibu gitu ya. Nah dari situ kami, saya dan Bu Sulis sebagai pengawas lapangan mencoba untuk merapihkan dari nol gitu ya. Bagaimana manajemennya ini dirapihkan dari penarikan hingga akhirnya sampah ini diolah gitu ya Pak. Dan alhamdulillah memang qadarullah tahun 2018 ketemu gitu ya Pak dengan solusi pengentasan organik gitu ya. Karena memang sebenarnya volume sampah rumah tangga itu 60%-nya organik Pak. Iya. Jadi kalau organik ini nggak diselesaikan, ini akan menjadi penyakit berkepanjangan Betul, gitu ya. betul. Nah akhirnya di 2018 itulah kami coba set up budidaya maggot ini ya, lalat BSF ini menjadi satu solusi untuk pengentasan organik gitu Alhamdulillah. Pak. Ya kalau dengar dari cerita Ibu bahwa dulu ini adalah tempat pembuangan sampah di mana mungkin bau, jijik dan lain sebagainya jadi satu ya. Kalau kita lihat berbeda dengan saat ini ya. Lihat lingkungan ini juga banyak tanaman hias, tanaman juga bisa menghasilkan untuk dapur dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih untuk sekarang nih apa saja yang dilakukan di TPS ini sehingga bisa jadi suasana seperti ini gitu. Baik. Nah, memang di tahun 2018 kami sudah mulai berbudidaya maggot ini ya Pak ya, menjadi sumber baru gitu ya. Jadi dengan adanya maggot ini kita jadi berpikir nanti awalnya kan kita kebanjiran sampah ya Pak, terus dengan adanya maggot jadi kita kebanjiran maggot ya. Nah dari situlah akhirnya kita bertemu, kami berdelapan, akhirnya di tahun 2018 kami ajak bapak-bapak ada sekitar 20 orang untuk berswadaya mengembangkan siklus lanjutan dari maggot yang kita hasilkan.
Alhamdulillah. Nah, akhirnya ketemulah budidaya lele gitu ya, Pak. Nah, dari 20 orang bapak-bapak ini membentuk kelompok namanya kelompok pembudidaya ikan air tawar ikan gitu tawar, ya. iya. Nah, itu kita ngembangin lele di sini yang awalnya 8 kolam, Pak. 8 kolam. Sekarang menjadi 40 Iya, kolam saya lihat gitu ya. banyak sekali, betul. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini juga menjadi satu siklus baru setelah sampah ini menjadi belatung atau maggot. Iya. Ya, maggot itu menjadi makanan untuk lele gitu. Nah, di tahun berikutnya ada kita juga kumpul lagi bapak-bapak, kita buat budidaya puyuh, Pak. Iya. Nah, karena maggot kita semakin banyak, artinya kita perlu penyerapan yang banyak juga Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, salah satunya lele, kita kembangkan juga puyuh, akhirnya kita kembangkan ke ayam gitu ya. Nah, dari sekian banyak ini diharapkan semua hasil maggot yang dihasilkan dari sini bisa terserap langsung ke lele, ke puyuh, ke ayam tadi gitu ya, Pak. Sangat luar biasa. Jadi istilahnya dari awal yang bau busuk, yang menjijikan oleh orang lain, sekarang bisa menjadi pendapatan bagi warga lingkungan yang memang kreatif ya, digabung jadi satu di TPS ini. Iya. Lalu kami minta juga mungkin ke Ibu untuk kiranya harapan Ibu nih untuk masyarakat luas ya, selain warga di sini aja, karena Ibu termasuk salah satu pencetus perancang mungkin yang sampah ini menjadi manfaat. Mungkin bisa diberikan motivasi untuk seluruh warga yang dekat sampah supaya sampah ini menjadi sesuatu hal yang menghasilkan mungkin. Silakan. Bu. Nah, baik-baik. Jadi karena ini sampah ini menjadi tanggung jawab kita ya, Pak ya, gitu, Ya. menjadi tanggung jawab kita sebagai pribadi pemproduksi sampah gitu. Jadi sampah ini sebaiknya kita olah agar tidak menjadi beban atau menjadi sampah di tempat yang lain gitu ya. Iya. Jadi dengan cara bagaimana? Yang pertama kita harus mengurangi penggunaan sampah dari rumah ya. Iya. Jadi kalau teman-teman misal sekiranya kita makan harus dihabiskan. Jangan lagi ada sisa karena itu menjadi sampah. Betul. Yang kedua, kalau setelah ada sampah kita harus apain? Kita harus pisahkan. Jadi sampah yang busuk dan sampah yang tidak busuk kita tempatkan di tempat yang lain. Untuk apa? Agar mudah diolah di berikutnya gitu ya. Terlepas dari nanti kita bisa mengolah sendiri atau diolah di bagian lain berupa TPS atau mungkin di tempat yang lain pengepul sampah gitu ya. Ini akan sudah sangat mudah saat sampah itu sudah terpilah gitu ya, Pak ya. Itu. Baik, terima kasih para pemirsa mungkin di mana saja yang menonton YouTube ini, barangkali motivasi yang telah dilakukan oleh Ibu ini beserta teman-temannya bisa menjadi motivasi buat kita semua.